khotbah apa? Setelah kita mendengar, saya ngerasa seperti toilet yang lagi dicuci. Dan saya toiletnya. Saudara, boleh tolong slide-nya ditampilkan? Kita habis selesai ikut dalam perjamuan anak domba. Dan kita berpikir di perjamuan itu ada sangat banyak ketawa, pesta pora, mabuk-mabukan. Tapi enggak. Di mana dikatakan kemarin ini persiapan perjamuan anak domba. Untuk sebuah pesta besar harus ada yang dihidangkan. Dan di Minggu Raja-Raja sudah menetapkan yang dihidangkan adalah kepala-kepala binatang. Dan kita tahu musuh destininya adalah dihidangkan di hadapan kita. Amin. Tapi jangan lupa, tadi dikatakan di dalam bahtera ada sangat banyak binatang. Tentunya kepala binatang yang pertama yang harus kita potong adalah yang di dalam diri kita. Dan itulah pesta persiapan untuk menyambut raja. Harus ada makanan yang dihidangkan. Dan kalau kita lihat prosesnya ke dapur home, itu bukannya ketawa-ketawa, tapi daging demi daging yang dipotong. Betul saudara? Semua pisau sedang bergerak. Darah sedang dicuci. Karena ini adalah pesta persiapan pesta perjamuan anak domba. Saudara, saya percaya kita sedang lagi, saya tuh merasa kita tuh dari tadi dibersihin dengan pengertian demi pengertian. Amin. Sehingga apapun yang dilewati tidak lagi membuat kita melakukannya dan meresponnya karena tidak mengerti. Next, ini kegenapan jubah ilahi. Itu adalah impian dari pihak Tuhan, memberikan sebuah kegenapan dan jubah ilahi kepada kita. Amin. Kita udah belajar tentang jubah raja-raja, di mana Mordekai terima jubah itu karena dia meletakkan hidupnya dan mesbah. Dari mulai dia mengasuh anak yang bukan anaknya. Dari mulai dia menangisi bangsa yang bahkan gak tahu harus ditangisi. Dari dia menopang raja yang bahkan begitu kejam. Dia kerjakan dari mesbah demi mesbah. Karena itulah dia diberikan jubah raja. Kita tahu Daud juga terima karena sebuah perjanjian. Dan di tempat ini kita terima sangat banyak perjanjian. Amin. Tapi semua jubah itu diberikan Tuhan untuk Tuhan bisa menggenapkan kerinduannya dalam hidup kita. Amin. Yang pada akhirnya yang paling pengen Tuhan berikan kepada kita adalah jubah keilahian. Yang saya tahu kita sama-sama sedang minta itu digenapi. Sedikit aja saudara terakhir. Saya tuh doa dari kemarin, Tuhan ini apa? Tuhan kamu mau ngomong apa? Saya ingat Pak Luki kemarin bilang, jangan pernah khotbah persiapan dan buka Google dan Google dan Google. Tapi coba tanya Tuhan dan itu seperti bergema. Saya bilang Tuhan kamu mau apa? Dengan semua mesbah yang sedang dinaikkan. Dan Tuhan itu cuma menggemakan satu kata. Behind the scene. In God mysterious way. Dan saya gak ngerti saudara. Saya coba cari. Kalau kita buka. Di Yesaya 45 ayat 15. Di The Messenger-nya itu ada tertulis ternyata. Clearly. You are a God who walks behind the scene. God of Israel, Savior God. Rupanya pada waktu Tuhan sedang mengenalkan dirinya sebagai penyelamat, dia mulai bekerja di balik layar. Kalau ada hal-hal yang kita gak bisa ngerti,
Itu artinya Tuhan sedang bekerja sebagai penyelamat. Amin. Dan dia sedang bekerja di balik layar. Kita nggak paham. Bahkan di terjemahan NLT-nya berkata, engkau bekerja dengan cara yang di jalan yang sangat misterius. Jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak pahami, mari hari ini sama-sama kita pilih Tuhan sedang menyelamatkan sesuatu yang besar. Amin. Karena tertulis, dikatakan apa itu mysterious ways? Kalau bahasa Ibrania itu paulau. Tersembunyi dan ada hal yang terlalu tinggi. Membuat jadi luar biasa. Mungkin bukan hari itu, tapi endingnya akan luar biasa. Tadi kita dengar ibu berkata, awalnya dibuat Tuhan, direkayasa menjadi begitu bodoh, jerawatan, mengembang ke kanan ke kiri. Yang sampai hari ini saya rasakan. Saudara, kemudian dilakukan rekayasa demi rekayasa yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi endingnya ada 1, 2, 3 dan sampai 34 provinsi menara Allah yang dibangun. Tapi berapa puluh tahun yang lalu itu sebuah misteri. Jadi kalau hari ini kita melihat misteri, kita tahu endingnya akan sangat ajaib. Amin. Dan kemudian untuk digenapi karyanya yang menakjubkan dan luar biasa. Dan dia sedang menguduskan sebuah persembahan. Kita tahu bangsa ini akhirnya akan jadi persembahan lawatan. Dan setiap misteri yang Tuhan sedang kerjakan, itu adalah ketika dia sedang menguduskan persembahan itu. Selanjutnya, hari itu Elisa waktu menerima panggilan, dia bukan dalam keadaan gak punya pilihan. Saya berdoa saudara, kita dan saya dan saudara mengerti bahwa ada sangat banyak pemimpin-pemimpin kita di tempat ini ada bersama kita bukan karena gak punya pilihan. Dan karena itu apapun kondisi kita, jangan pernah ikut Tuhan karena gak punya pilihan. Jangan pernah kerja karena gak punya pilihan. Karena tempat ini sesungguhnya adalah mezbah. Waktu saya 2 bulan, 3 bulan awal saya datang ke tempat ini, saya dengar tentang kesaksian-kesaksian. Saudara tadi dengar ibu buang ijazah di saat sebenarnya sedang dikontrak kerja dengan semua kenyamanan yang dunia bisa berikan. Tapi ada barisan-barisan selanjutnya. Kita tahu Pak Luki dipanggil Tuhan bukan waktu gak ada kerja. Ibu Iren meninggalkan semua pada waktu Tuhan bawa di tempat paling tinggi. Kita tahu bahkan mungkin Joshua di tempat ini bukan karena gak bisa kerja. Dia cum laude. Dan mari kalau kita mau ada di barisan itu, kita tetapkan hati kita hari ini untuk kegenapan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Kita kerjakan bukan karena kita gak ada pilihan. Tapi seperti Elisa hari itu, tiba-tiba Elia lewat. Dia cuman kasih 1 jubah, dilempar. Enggak diberikan baik-baik saudara. Elisa, kamu kan orang kaya, mau gak kamu berikan hidupmu buat Tuhan? Enggak, tapi caranya ngelempar. Mungkin itu bukan perlakuan yang sangat sopan. Tapi Elisa tetap bisa melihat panggilan yang Tuhan berikan. Saudara, hari itu Elia bukan on the top loh. Dia baru aja kehilangan iman dan kesetiaannya karena sebuah tekanan dari Isabel. Dia baru aja pergi ke guanya dan dia melarikan diri.
Tapi Elisa tidak melihat apa yang kelihatan. Dia melihat panggilan Tuhan. Hari ini saudara, untuk sebuah kegenapan yang Tuhan akan berikan, jubah ilahi yang diberikan bukan karena kita layak terima jubah ilahi, karena Dia pengen berikan. Bisakah kita melihat ada jubah demi jubah setiap minggu diberikan kepada kita dengan sangat banyak pengertian. Elisa dulu gak dapat pengertian, kita diberikan pengertian. Mari tetapkan hati kita ada di barisan orang-orang yang mempersiapkan pesta raja-raja itu. Dan dikatakan, boleh balik ke slide. Dikatakan di sana di 1 Raja-Raja 19 ayat 19, Elia pergi kepadanya melemparkan jubahnya ke atas dia. Dan kata jubah itu bahasa Ibraninya adalah aderet, yaitu kemuliaan, yaitu jubah panggilan, jubah kenabian, mungkin ada rasul, apapun jubah panggilan, keagungan, kemegahan, kemuliaan, jubah bulu domba. Sesungguhnya itu panggilan yang memang Tuhan sedang persiapan buat kita di akhir. Tapi bagian kita berjalan dalam proses dan mesbah. Amin. Tapi kita harus tahu ujungnya akan seperti itu. Hari itu dikatakan selalu kita mendengar kata dunia adalah panggung sandiwara. Tapi begitu Yesus datang, Yesus mengubah panggung sandiwara menjadi mesbah. Dengan cara yang tidak masuk akal, dipikir Mesias, tapi harus memberikan dirinya untuk disalib. Dan iblis berpikir dia sudah menang. Jangan biarkan iblis pikir dia menang. Pada waktu Tuhan mengizinkan merekayasa dengan cara yang misterius, saudara dan saya harus tahu, Dia sedang mengerjakan keselamatan. The Savior God. Amin. Bukankah yang kita jeritkan di ujung penghujung zaman ini adalah keselamatan? Dan biarkan Dia mengerjakan bagiannya. Di jalan yang misterius itu, tapi penuh kemuliaan. Amin. Jangan lihat kondisimu, lihat ujungnya. Saudara, lalu kemudian pada waktu saya lompat, jubah jasmani yang koyakan untuk terima kegenapan jubah ilahi. Saudara, untuk kita terima jubah ilahi, kita harus mengoyakkan sesuatu yang sedang dan selalu nempel dalam hidup kita, supaya jubah itu bisa dipakaikan. Yang tadi dikatakan mengoyakkan itu mesbah demi mesbah. Saudara, kalau dilihat di 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Kita tahu ceritanya Elisa waktu mengikuti Elia, ujungnya akan ditinggalkan oleh Elia. Dan Elia udah bilang, apakah dia berhenti? Enggak. Elisa gak punya siapa-siapa lagi. Dia udah tinggalin keluarganya. Dan dia udah ambil resiko, keluarganya bilang bego, bilang bodoh. Mana ada hari gini ngikut hamba Tuhan gak ada tujuannya. Kamu potong semua lembu, kamu potong semua daging dan kamu bagikan. Dan dia cuma tahu menjadi pelayan dari Elia. Tapi toh ujungnya ternyata Elia bilang aku akan pergi dalam kemisteriusan Tuhan. Dan 50 orang nabi itu semua menghujat dia. Semua menghina, semua provokator. Mungkin kalau ada medsos semua ngomong di medsos tentang Elisa. Lihat kamu, akhirnya seperti itu. Saudara, hari itu Elisa gak ngerti. Tapi dia percaya ketika Tuhan sedang menyatakan dirinya sebagai the Savior God, Dia akan bekerja behind the scene dengan cara misterius way. Elisa tetap berjalan, 5 kali diusir dan sepanjang jalan dibuntutin,
Beelzebul itu ya, diomongin sama para nabi-nabi, dia gak berhenti. Tapi saudara lihat di 2 Raja-Raja 2 ayat 12 dikatakan, ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia melihat Elia naik ke atas. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi Elia. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Saya itu gak ngerti sebenarnya setiap kali baca ini, kenapa jubah yang dia terima harus dirobek jadi 2. Sekalipun dia minta 2 bagian dari rohnya Elia. Tapi merobek pakaian itu gak biasa. Kenapa enggak dia cuman memilih untuk dapat impartasi rohnya terus pakai baju Elia. Itu kan baju satu-satunya. Tapi dia robek dan koyakan pakaiannya. Rupanya saudara di 2 Raja-Raja 2 ayat 12 itu bukan pakaian biasa. Dikatakan itu artinya adalah backed, yaitu penipuan, pengkhianatan, ketidaksetiaan, bertindak curang. Itu yang sedang dirobek Elisa. Karena pakaian yang dia robek artinya semua pengkhianatan, semua ketidaksetiaannya, semua cara yang sembarangan memakai pakaian. Ini banyak sebenarnya artinya. Itu yang sedang dirobek. Saudara, sebelum keilahian itu akan bekerja di dalam kita, ada yang harus kita koyakan untuk kita bisa terima rohnya. Yaitu semua pengkhianatan. Betapa kita sudah diberkati oleh pemimpin, oleh saudara kita, dan kemudian sedikit saja mereka berbuat kesalahan. Saudara dan saya berdiri sebagai hakim dan berbuat curang, ngatain, dan kita lupa semua kebaikan yang kita makan dan membuat kita hidup berpuluh-puluh tahun. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa melihat keilahian dan kegenapan. Tapi hari ini kita putuskan untuk kita robek semua pengkhianatan. Amin. Bagian kita bersama dengan Allah yang sedang bekerja dengan cara yang misterius, tapi untuk mengenalkan dirinya sebagai Allah penyelamat bagi bangsa ini. Dan saudara, semua ketidaksetiaan kita, betapa waktu kita melayani, kita berbuat curang, memakai waktu, memakai hidup kita, memakai mulut kita. Beberapa hari yang lalu saya bermimpi. Saya mimpi ibu khotbah di satu tempat dan saya tahu itu tempat punya saya. Sekalipun itu bukan rumah. Hari itu waktu di tengah khotbah tiba-tiba ibu lihat saya dan bilang, jendelamu berdebu. Dan itu mengganggu saya coba doa. Dan Tuhan bilang, mata adalah jendela hati. Dan Tuhan bilang, bersihkan caramu melihat apapun. Bersihkan semua debu dari caramu melihat apapun. Lihat semua kebaikan Tuhan. Saya gak tahu apa yang harus dibersihkan dan apa yang berdebu dalam hidup kita. Dan apa yang harus kita koyakan. Tapi ini waktunya. Tuhan gak main-main. Mezbah itu naik. Waktu tadi saya nyembah di sini, saya tuh cium bau. Gimana ya rasanya sebuah hormat yang naik. Sekalipun saya tahu kita gak pernah pantas. Tadi dikatakan ya mezbah kecil. Padahal saudara tahu itu adalah korban anak yang dipersembahkan. Tapi dikatakan itu mezbah kecil. Tapi ada satu dupa kemuliaan yang sedang naik. Dan saudara tahu bagaimana caranya air hujan itu tercurah ketika ada air uap dari laut yang naik. Dan kalau itu udah cukup saudara, maka ada awan yang betul-betul menampung yang namanya gelembung-gelembung embun dan air. Uap dari air. Waktunya hujan akan turun.
Bukankah kita nantikan hujan lawatan, hujan keselamatan, hujan kegenapan, hujan semua sign and wonders. Dan ini mulai naik dan naik. Sebentar lagi Tuhan akan turunkan. Amin. Saudara, hari itu Elia koyakan. Dan setelah dia mengoyakan, dia mulai berjalan dalam sign and wonders. Dia mulai bahkan melakukan 2 kali lipat apa yang Elia pernah kerjakan. Jadi hari ini dikatakan mari kita bawa mesbah. Artinya koyakan semua yang di daging. Amin. Ini waktunya Tuhan menggenapi. Dan saudara dikatakan yang ajaib lagi. Next. Setelah Elisa mengoyakan pakaian itu, ia mengambil jubah ilahi. Dikatakan di 2 Raja-Raja 2 ayat 13. 1 ayat setelahnya. Sesudah itu, jadi dikoyakan dia buang. Setelah itu dia pungut lagi jubah Elia yang telah terjatuh itu. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dan ajaibnya kata jubah di ayat 13 itu kain yang sama. Tapi setelah dikoyakan, yang kain yang sama berubah bukan dari kata pakaian lagi tapi jadi jubah. Dan dikatakan artinya kembali seperti awal Elisa dipanggil Tuhan yang dilempar oleh jubah Elia. Artinya adalah aderet, kemuliaan, jubah panggilan, keagungan, kemegahan, jubah bulu domba. Amin. Jadi awal Tuhan memanggil hidup kita dan di proses bagian kita mengoyakkan semua pengkhianatan, ketidaksetiaan dan menaikkan mesbah yang kita tahu kita gak pernah sanggup memberikan yang baik. Cuma Tuhan sedang mengenalkan siapa kita, seburuk apa kita, sehina apa kita, dan mengerti kita hidup dari suapan anugerah demi anugerah. Dan tapi pada akhirnya dia mengambil lagi apa yang terjatuh itu dan memakaikan kembali dengan satu panggilan yang sama sejak awal. Dia memanggil kita. Kiara parapas shekererererere. Kiare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 r